Shalom anak-anakku kelas 4 yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabarnya hari ini? Bu Feby berharap semua sehat, semua dalam keadaan bahagia dan juga sukacita. Hari ini kita akan belajar agama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami mau belajar hari ini. Tuhan pimpinlah kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari buka bukunya halaman 105. Buku halaman 105 bab 13. Buku halaman 105 bab 13. Judulnya, ayo kita baca sama-sama judulnya. Hidup dalam pemeliharaan Allah. Sekali lagi, hidup dalam pemeliharaan Allah. Ada dua hal yang akan kita belajar, ada yang kita pelajari di bab ini. Yang pertama adalah cara hidup dalam pemeliharaan Allah, bagaimana cara hidup kita, dan yang kedua adalah tujuan pemeliharaan Allah. Bu Feby ulang sekali lagi, yang pertama cara hidup dalam pemeliharaan Allah, dan yang kedua tujuan pemeliharaan Allah. Di bab sebelumnya kita belajar, kita sudah lihat nih apa saja bukti-bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia yang sudah menjadi tugas anak-anak juga. Banyak sekali buktinya. Kita bisa bangun pagi hari, kita bisa bekerja. Matahari bisa bersinar di waktu siang, bulan dan bintang pada waktu malam. Itu salah satu bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia. Lalu bagaimana cara hidup kita ketika kita sudah dipelihara oleh Tuhan? Bagaimana cara hidup kita dalam pemeliharaan Allah? Yang pertama, coba anak-anak lihat di halaman 106. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dipelihara oleh Tuhan, sudah menikmati indahnya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita lewat alam semesta ini, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu merupakan sikap rendah hati kita. Merendahkan diri bukan berarti kita menjadi orang yang suka minder, orang yang tidak menerima keterbatasan kita. Tetapi merendahkan diri yang dimaksudkan di sini adalah kita bersikap rendah hati. Lawan dari rendah hati apa? Kesombongan. Berarti kita tidak bersikap sombong. Ketika kita sudah dipelihara oleh Tuhan, berarti kita harus bersikap untuk menghargai dan mengasihi orang lain. Kalau kita sudah diberkati dengan misalnya sesuatu kelimpahan, barang-barang mewah misalnya, punya ini, punya itu, kita bukan berarti harus menjadi orang yang sombong. Tetapi kita harus rendah hati, saling mengasihi dan menerima orang lain. Sikap rendah hati memang tidak mudah bagi manusia, tetapi Tuhan mengajarkan kita mulai dari diri kita sendiri untuk menerima segala keterbatasan kita dan juga menerima keterbatasan orang lain supaya kita saling melengkapi. Nah, seseorang yang bersikap rendah hati akan menempatkan dirinya itu dengan baik di manapun dia berada. Nah, dia bisa rela berbagi dan dia juga bisa peduli terhadap sesama. Kenapa saya peduli terhadap sesama? Kenapa saya harus berbagi dengan sesama? Kenapa saya harus mengasihi sesama? Karena Tuhan sudah lebih dulu memelihara saya. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya. Tuhan sudah lebih dulu memberikan apa yang saya butuhkan, sehingga saya juga mau berbagi kepada orang lain. Nah, itu yang pertama, merendahkan diri atau sikap rendah hati. Yang kedua adalah taat kepada Allah. Contoh taat kepada Allah misalnya di dalam Alkitab, Abraham, dia taat kepada perintah Allah.
Ketika Allah menyuruh dia keluar dari tanah, dari tempat asalnya, dari keluarganya ke tempat yang Tuhan janjikan, dia mau pergi. Ketika Tuhan sudah memberikan Ishak anaknya, Tuhan bilang mempersembahkan Ishak, dia mau mempersembahkan Ishak juga. Dia selalu taat kepada perintah Allah dan hidupnya diberkati oleh Allah. Siapa yang taat akan diberkati. Seperti juga Daniel. Dia tetap taat berdoa kepada Allah meskipun di dalam lingkungan dia di kerajaan Babel itu mereka menyembah patung-patung dan mereka menyiapkan makanan raja yang mewah. Tapi Daniel tidak mau memakan makanan itu. Dia taat bahwa bagi dia itu makanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia mau taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak mau menyembah patung-patung persembahan raja pada saat itu. Dia mau tetap taat kepada Tuhan. Hari ini kita belajar kalau Tuhan sudah memelihara kita, kita sudah melihat bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, berarti apa yang harus kita lakukan adalah taat kepada Tuhan. Dari mana kita tahu perintah Tuhan supaya bisa kita taati? Rajin membaca Alkitab supaya kita tahu perintah Tuhan bagi kita apa dan apa yang harus kita lakukan. Menyenangkan hati Tuhan, taat akan perintahnya, menyukakan hati Tuhan. Nah, itu yang pertama, cara hidup dalam pemeliharaan Allah. Lalu kedua, kita lihat apa sih tujuan pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia dan juga alam semesta ini, sehingga ia menunjukkan bukti-bukti pemeliharaan itu. Tujuannya apa? Yang pertama, coba anak-anak lihat di halaman 109. Halaman 109, tujuan pemeliharaan Allah yang pertama untuk menyampaikan kasih-Nya kepada manusia. Semua yang ia lakukan, ia pelihara manusia dan semua ciptaannya, itu menunjukkan bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa pun, ia menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Nah, minggu depan kita akan memperingati kematian Yesus Kristus, bukti kasih-Nya yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ia mau terus memelihara manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ia mau memelihara manusia dengan jalan menyelamatkan manusia dari dosa. Yang kedua, apa sih tujuannya? Untuk kelangsungan hidup manusia. Manusia tetap merasakan kehidupannya, menikmati kehidupannya di alam semesta ini. Bisa menikmati panasnya matahari, terangnya bulan dan bintang, bisa makan dan minum, bisa melakukan aktivitas. Semua adalah tujuan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara kita supaya kita bisa menjalani kehidupan kita juga dengan baik. Dan yang ketiga adalah memenuhi janjinya. Janjinya apa anak-anak? Ingat, sewaktu Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari peristiwa air bah, Allah lalu berjanji kepada Nuh bahwa ia tidak akan lagi memusnahkan bumi ini dengan air bah. Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita kalau kita terus taat kepada Tuhan dan kita harus terus taat kepada perintah-perintahnya. Ya, hari ini kita belajar tentang dua hal itu, cara hidup dan tujuan Allah memelihara kehidupan kita dan alam semesta ini. Anak-anak, tetap jaga kesehatannya ya. Jaga kesehatan itu salah satu cara hidup dalam pemeliharaan Allah. Tuhan sudah memelihara kita, berarti kita juga harus menjaga tubuh kita, menjaga hidup kita dengan baik. Mari anak-anak menutupi pelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang hari ini kami boleh belajar. Biarlah kami menjadi anak-anak yang bersikap rendah hati dan mau menjaga apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.